akan meneruskan ke mana rencananya? Ke IPB, Institut Pertanian. ngambilnya apa? Pertanian. Psikologi. Nggak serius, kamu mau mengambil jurusan psikologi? Psikologi, ya. Jurusan psikologi apa psikologi apa Psikologi. psikologi ya. Psikologi. Kenapa sih harus psikologi? Maksudnya tiba-tiba pop up aja di kepalamu kok tiba-tiba pengen aku mau ngambil jurusan psikologi ya, jadi apa sih itu? Menarik aja. Apa menariknya Al? Menariknya kayak bisa apa ya, analisa orang aja sih, kayak oh dia bisa kayak gini kenapa, dia bisa kayak gini kenapa, terus kita bisa jadi root orang, terus kita bisa bantu orang ya, bisa ngebantu orang how to dia develop dari sekarang gitu kan. Habis itu bisa ya pokoknya bisa ngerti seseorang lah gitu, kita bisa analisa, bisa membantu, bisa berguna untuk orang itu gitu. Secara kejiwaan juga ya. Kejiwaan juga gitu, jadi kayak kita bisa jadi teman ngobrol lah bagi orang gitu kan, jadi kayak atau keren. Itu keren karena menjadi teman ngobrol bagi orang itu nggak gampang Al. Kalau Al punya teman, mungkin teman main enak, jadi teman main enak. Tapi untuk jadi teman ngobrol belum tentu tuh. Atau bahkan teman curhat itu juga susah, nggak gampang Al. Nggak tahu deh, kamu punya teman yang bisa merangkap semuanya itu ada nggak coba? Jadi teman main oke, teman ngobrol oke, teman curhat juga oke. Ada nggak satu paket? Ada. Oke juga tuh. Soalnya jarang tuh. Biasanya kalau pengalaman Dedi tuh, kalau main ya teman main. Kalau curhat ada sendiri tuh yang urusannya lebih ke yang dia bisa tahu ya kalau gue lagi sedih lagi apa. Kalau temen ngobrol, emang diskusi ngobrol gitu seru, tapi jangan jadi teman curhat karena dia nggak asik gitu. Dia egois misalnya gitu. Ngomong diri sendiri terus gitu. Gitu. Jadi kayak ya kalau misalnya dia ngasih input dari hasil curhat kita kadang-kadang cuma mikirin sisinya dia. Gua sih gini. Kalau gue sih gini gitu. Tapi psikologi ini, tapi tahu nggak sih sebenarnya bahwa psikologi itu sebetulnya dekat banget sama disiplin ilmu lain, semacam kayak filsafat gitu ya, sosiologi gitu ya, antropologi gitu. Al tuh tahu nggak? Artinya Al mesti mempelajari seluas itu juga sebetulnya. Tahu nggak sih? Tahu. Gitu. Artinya nggak bisa juga cuman mempelajari satu disiplin ilmu itu tanpa Al mengetahui yang lain-lainnya untuk menjadikan formulasi sebuah pengetahuan baru gitu. Gitu, bukan pengetahuan baru sih, lebih ke pengetahuan yang Al bakal jalanin. Ada orang sakit kejiwaan, mental illness. Sejauh apa sih niatmu untuk bisa berfungsi dengan ilmu psikologi yang kamu pelajari nanti gitu, yang kamu dapat? Sejauh apa gitu? Ya aku berusaha untuk ada sih buat orang yang punya penyakit ini ya. Soalnya kalau untuk sembuh itu bakal susah banget gitu. Untuk nyembuhin orang mental illness itu bakal susah banget gitu. Itu bakal susah banget. Tapi walaupun aku belum bisa nyembuhin, at least aku ada deh gitu. At least minimal ada di samping dia. At least dia tahu kalau oh iya gua ada teman kok gitu. Oke. Gua ngelawan ini nggak sendiri. Oke. At least dia ngerasa kayak gitulah gitu. Soalnya kalau udah mental illness terus sendiri tuh feels like nggak enak aja sih. Pasti. Kebayang dia udah nggak nyaman, dia punya masalah, terus nggak ada yang nemenin. Itu berat sih memang. Ada pengalaman mungkin kali Mas dari kamu berkaitan dengan teman yang ngalamin kayak gitu, terus kamu lihat, makanya akhirnya kamu tergerak hatinya untuk gue pengen jadi psikolog deh. Aku bukan ke temen nih, soalnya temen gue rata-rata belum, jangan amit-amit jangan sampai yang kena, amit-amit nggak mau gitu. Tapi aku lebih ke media sih, lebih ke nonton film, lebih ke baca manga, lebih baca anime terus jadi ngeliat karakter gitu kayak ya sih gitu. Gue kayaknya pengen psikologi deh, soalnya gue enjoy buat analisa di karakter, buat ngertiin di karakter, buat bisa selalu kayak oh ya ini karakter masalah di sini gitu. Kalau temen gue ada kayak gini, mungkin gue bisa bantu deh gitu. Soalnya karena gue mungkin bisa ngerti. Menarik.
kalau ditantang gitu karena dia lebih tertarik ke filsafat gitu ya, kalau lebih tertarik ke psikologi. Kalau ditantang gitu, filsafat atau psikologi saat ini untuk menuju ke nanti ya, ke saat kamu mulai fix masuk ke jurusan psikologi gitu, atau memang udah dari awal kamu mau psikologi aja, aku nggak mau lihat yang lain dulu, atau kamu nggak ada ketertarikan dengan filsafat, atau memang ada ketertarikan dengan filsafat tapi nggak mau terlalu jauh misalnya. Aku lebih psikologi sih, soalnya kayak filsafat aku ya udah filsafat aja gitu. Itu kayak aku tertarik tapi kayak oke deh, yang mending yang aku bisa baca-baca aja, nggak mau mendalami. Nggak mau didalami tapi baca-baca aja. Apa sih contoh yang kamu baca Al, dari filsafat yang menurutmu menarik gitu, salah satunya gitu, atau quote siapa yang ternyata nih sangat sangat filosofi banget gitu, sangat filosofi banget gitu, yang kepake buat Al gitu. Pakai buat aku ya. Oh, oh. Ada satu dari manga aku baca. Manga. Oke. Untuk mencintai orang, Oke. kita harus cintain semua yang ada di dia. Kita harus cintain dari perubahannya, sikapnya. Kita harus menerima semua yang ada di orang itu. Oke. Jadi setiap perubahan yang ada, setiap masalah yang ada, setiap pokoknya semua hal yang ada di dia, semua kesalahannya, semua minimal, kita harus Terima. gitu. Accepted. Kita harus mencintai orang dari situ. Itu yang aku terima sih. Oke. That's how you love a person. Oke. Jadi totalitas mencintai seorang jangan cuman Jangan suka karena lu cantik, karena Oke. gitu. Jadi kita harus cintai orang ke depannya juga gitu. Kan bisa ada orang kayak gua berubah. Kan semua orang nggak sama kan gitu. Bisa dari aku dari temanku ke SMP sampai SMA kan pasti berubah kan tuh. Pasti personality berubah gitu. Kita harus prepare, kita harus kayak I prepare to love this person sampai terakhir gitu, sampai dia perubahan terakhir gitu. Keren. Ya itu memang apa namanya, rasanya bukan cuma untuk mencintai seseorang sih, tapi untuk mencintai apapun sebetulnya, entah itu ilmu yang kita suka, entah itu binatang atau tumbuhan atau makhluk hidup lain gitu. Ya artinya kayak kamu suka psikologi, ya cintai psikologi dengan total, terima gitu. Plus minusnya kamu harus tahu gitu bahwa ini begini konsekuensi dan begini gitu. Ya. Tapi memang benar sih Al, maksudnya sekarang ini ya nggak tahu ya kalau Al kondisinya nanti setelah kuliah akan berbeda era juga nih. Sekarang kan 2021 ya. Bayangannya Al tuh akan selesai di 2026 lah gitu. Itu dinamika udah berbeda lagi tuh dunia ya. Pemerintah kita juga segala macamnya udah berbeda lagi. Challenge-nya gede banget. Dan udah kelihatan sih Al indikasinya kalau negara kita ini butuh psikolog. Maksudnya masyarakat kita ya, bukan negara kita. Nah, masyarakat kita yang ada di negara ini itu sangat butuh psikolog sih Al nanti ke depannya. Trauma healing atas pandemi misalnya Al ya. Terus juga ya terjadinya hal-hal yang memang ternyata mungkin karena 1-2 kasus yang keangkat kita jadi tahu masih ada kasus itu, tapi sebetulnya mungkin kalau nggak ada yang memberitakan kasus itu kita nggak pernah tahu, kayak pelecehan seksual dan bullying gitu. Iya nggak sih Al? Itu kan butuh psikolog Al. Dia butuh healing loh, recovery loh. Nggak main-main tuh gitu. Kayak gitu. Iya. Kampus Al, harapannya kalau kamu sekolah psikologi, kampus negeri mana sih? Atau universitas di mana di negeri ini yang kamu tuju? Menurutmu? Kayak Singapura. Oh justru nggak di Indonesia, maunya di Singapura. Kenapa Singapura ya? Mungkin karena masyarakatnya lebih maju pemikirannya, atau hukumnya udah berjalan dengan enggak? Karena aku males SNMPTN. Apa sih kepanjangannya sekarang? Nggak tahu juga. Kalau dulu kan UMPTN, UMPTN. ujian masuk perguruan tinggi negeri. Sekarang SNMPTN. Kayaknya lah orang stres banget tuh SNMPTN, jadi kayak nggak deh. Kayaknya UN udah stres banget dulu. Kelas 6 SD, udahlah. Tuh ya, kebayang ya maksudnya. Buat menghadapinya aja udah stres tuh anak SMA. Apalagi pas ngalamin ujian ya kan. Kamu milih mendingan gue swasta deh. Gue Singapura aja. Singapura aja.
alhamdulillah beasiswa kalau dapet, alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Jadi nggak tegang sama apa? SNMPTN. Jadi lu pada SNMPTN aja dah, gua ngerjain TOEFL atau apalah, ngerjain visa atau apa ya udah. Iya, lebih realistis ya. Iya. Unik pemikirannya. Tapi emang kadang-kadang emang apa sih gitu ya. Soalnya gini juga, kadang-kadang nggak suka ya, ada stigma ya. Kayaknya kita pernah bahas juga deh di beberapa episode sebelumnya tuh soal kenapa sih kalau masuk universitas negeri saingannya harus begitu, kan belum tentu pintar-pintar amat juga, atau mungkin juga banyak juga kok yang begitu masuk universitas negeri ternyata nggak bisa menyelesaikan dengan baik gitu ya. Artinya ya ini sebetulnya kan approach-nya kita nih Al terhadap hal-hal kayak begini kan balik lagi tergantung kita sendiri gitu. Kalau approach kita ke ujian masuk perguruan tinggi negeri itu jadi jokes doang sih, ya udahlah ya gitu. Tapi kalau memang mau diseriusin ya silakan aja. Kalau mau total di situ ya terserah juga. Atau cuma sebagai ya ini sih formalitas aja yang akhirnya menyerap dana anggaran dan lain-lain. Ya, itu fungsinya banyak macam-macam gitu. Approach-nya mau kemana gitu, kayak gitu. Tapi jadi setuju lah kalau misalnya kamu mau sekolah di luar ya, maksudnya bukan karena malas SNMPTN sampai SPN itu, tapi lebih ke memang kualitasnya mungkin harusnya lebih oke. Jadi nggak bilang lebih oke, sorry. Mungkin lebih mempunyai cara ya, kalau sekolah di luar itu wawasanmu kan berbeda. Iya, aku juga punya experience baru. Itu maksudku. Kalau soal pendidikan dan dosen atau pengajarnya lebih oke belum tentu sih, Mas. Kan itu nggak tahu. Betul, belum tentu hal belum itu. tahu. Oke, jadi tetap nih ya, kalau suruh pilih filsafat atau psikologi? Psikologi. Oke. Jadi tetap filsafat. Nanti kita bertukar pikiran soal psikologi dan filsafat. Oke, sampai di sini dulu. Baja sama Al pamit. Kita ketemu di Ngobak episode berikutnya. Sehat-sehat. So semakin pinter hidup di negara ini, akan semakin juga bisa berkreasi dan ya, pastinya berfungsi buat sesamanya, buat manusia lainnya. Thank you. 3, 2, 1.